kemudian itu disiram pakai air, kalau bisa air biasa, kalau nggak bisa air mawar nggak apa-apa, makruh air mawar, kurang banyak rahmatnya. Yang banyak air biasa aja, air biasa kayak air aqua gitu, air sumur aja. Tapi kasihan juga yang dagang katanya, ya biarin aja begitu. Disiram dari pala ke kaki, siram tuh dengan doa yang kemarin udah diajarin, saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan, dari pala lagi kaki, saqallahu sabibar rahmati waridwan, saqallahu sabibar rahmati, saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan, saqallahu dari pala ke kaki, saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan, saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Kalau udah disiramin, kemudian ditaburin bunga. Kalau bisa langsung dikasih rumput, kasih rumput. Kalau nggak bisa bunga aja, biasanya kan bawa bunga tuh ya, yang merah-merah itu bunga apa? Pihong, bunganya itu ya, pokoknya bunga itu aja dah, kasih bunga wangi-wangian tuh. Kasih bunga, kan suka ditaburin tuh, tabur bunga, tabur bunga. Udah kemudian selesai ditaburin rapi, terakhir ditalqinin. Talqin bisa juga dibalik, talqin dulu baru taburin, nggak apa-apa begitu, itu teknisnya dia. Terakhir udah rapi semuanya, siap ditalqinkan. Apa itu ditalqinkan? Kalau sudah nih, sebelum ngomongin talqin, si lempengan palanya dikasih nisan, kasih nisan lempengan palanya, lempengan palanya tuh dikasih nisan, ciri mayitnya posisinya enggak seluruh gedean lobang, kan begitu, dikasih nisan di lempengan kepala begitu, di lempengan kepala begitu. Udah taruh nisan, rapi semua, terakhir ditalqinkan. Apa itu talqin? Talqin itu dituntun, diingatkan kembali tentang akidah yang diyakini oleh si mayit, namanya talqin. Posisi yang nalkinin duduk ngadep timur, posisi yang nalkinin duduk ngadep timur, di posisi di barat kubur, posisinya di barat. Ini kuburan, nah ini di barat kayak saya nih, tapi lempengan pala. Kalau saya kan lempengan tengah, ini duduknya lempengan pala. Jadi sehingga hadapan ama mayit. Duduk yang nalkinin duduk, yang mendengarkan talqin berdiri semuanya, berdiri. Tidak boleh ada yang duduk, diri ngelilingin kubur. Kalau mau duduk silahkan minggir begitu, kecuali aduh saya kakinya kotek-kotek, bablain, itu jangan diomelin. Kalau yang waras diri, semuanya magerin kubur, diri ngelilingin kubur, panggil semuanya diri sampai doa.
baru pas doa duduk semua. Maka yang nalkinin kasih isyarat sampai mana doa tuh, sampai bacaan Allahumma sabbatakallahu bil qawli sabit. Itu namanya udah doa. Sabbatakallahu bil qawli sabit. Kalau udah ditalkin di bacaan itu, maka kita yang nalkinin ini kasih isyarat duduk kita. Duduk. Kita udah mau doa. Talkin udah selesai. Jadi talkin itu diingatkan kembali tentang akidah yang diyakini oleh si mayit. Itu talqin dengan bacaan, nanti kita ajarin bacaannya, dan buku udah saya bagi itu, buku talqin dengan berbagai macam talqin. Begitu termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani juga ajarkan itu, yang suka ditulis di dalam Majmu' Syarif itu bacaannya. Itu si mayit ini binnya ibunya. Yang bagus si mayitnya binnya ibunya, jangan bin bapaknya. Walaupun di nisan itu Ahmad bin Kentung, Kentung bapaknya. Ibunya siapa? Ibunya Pengki, berarti Ahmad bin Pengki. Kalau bin binti ngikut mayit, bukan ngikut ibu, ngikut bapak. Bin binti ngikut mayit. Kalau mayitnya laki-laki, bin, walaupun ke ibu. Kalau mayitnya perempuan, binti, sebab bin artinya putra, binti putri. Jangan sampai si mayitnya laki sama ibunya binti, putri. Loh, ini laki apa perempuan? Tetap bin, tapi yang bagus sama ibunya. Para sahabat nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak tahu nama ibunya mayit? Udah Siti Hawa aja, Siti Hawa aja, udah bin Hawa, anak cucunya Siti Hawa, nggak bakalan keluar, mesti dia ibu pertamanya. Begitu. Ini talqin. Kalau bisa talqin ini sesudah bahasa Arab yang ada tuh diterjemah, diindonesiakan. Kalau bahasa orang Jawa dijawakan, orang Sunda disundakan. Jangan bahasa Arab doang, diterjemah. Biasanya kalau talqin tuh dia duduk, dia baca yang nalkinin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebut ya Udin bin Kentung, bin Kentung. Ibunya siapa? Pengki. Tanya ibunya, ya Udin bin Pengki. Udhkuril ahdalladzi kharajta min darid dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa annal mauta haq wa annal qabra haq wa anna na'imahu haq wa anna adzabahu haq wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haq wa annal ba'sa haq wa anna an-nashra haq wa annal hasyra haq wa annal hisaba haq wa annal mizana haq wa anna sirata haq wa annal nar haq wa annal jannata haq
wa anna liqa Allahi ta'ala li ahlil haqqi haqq wa anna Allaha yab'asu man fil qubur. Ya Udin bin Pengki, al-ana qad sirta fi atbaqis sara wa baina asakiril mauta wa idza ja'akal malakani al-muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir wa sa'alaka fala yufzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi azza wa jal, dan seterusnya. Diterjemah nanti pakai bahasa Indonesia. Wahai Udin bin Pengki, ingat-ingatlah olehmu perjanjianmu, keyakinanmu yang kamu keluar dari dunia ini menuju alam akhirat, keyakinan kamu waktu masih hidup di dunia, yakni bersaksi tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Dulu kau yakini kematian benar adanya, kuburan benar adanya, nikmat kubur benar adanya, azab kubur benar adanya, pertanyaan mungkar nakir di dalam kubur benar adanya, kebangkitan dari kubur benar, digiring ke padang mahsyar benar adanya, diperiksa amal perbuatan di akhirat benar adanya, timbangan amal benar adanya, jembatan titian di atas neraka jahanam benar adanya, neraka benar adanya, surga benar adanya, berjumpa dengan Allah di surga bagi orang mukmin benar adanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan engkau dari kuburan nantinya, enggak selamanya di kubur. Wahai Udin bin Pengki, sekarang kau telah berada di dalam perut bumi, yang mana dulu kau ada di atas bumi. Sekarang berkumpul bersama mereka yang sudah mati duluan. Sebentar lagi akan datang dua malaikat, namanya Mungkar Nakir, yang serem menyeramkan. Malaikat itu akan bertanya kepadamu, jangan takut, jangan gentar, jangan cemas, dia makhluk Allah kayak ente juga, sama-sama makhluk Allah. Beliau bertanya kepada ente, siapa Tuhanmu? Jawab dengan tegas, Allah Tuhanku. Nanya lagi dengan keras, siapa Tuhanmu? Kau jawab, Allah Tuhan. Bila nanya lagi yang ketiga, jawab dengan suara yang lantang, akidah yang benar, jangan takut. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa imammu, apa agamamu, siapa saudaramu? Kau jawab bila ditanya itu dengan mantap, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, Quran imamku, Ka'bah kiblatku. Orang mukmin sedunia, laki maupun perempuan, adalah saudaraku. Dan ucapkan sebagaimana dulu kau ucapkan di dunia, radina billahi rabbah, yes, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kalimat ini dulu kau hidup,
Mati pun jangan sampai kau lepas ini, sampai nanti di akhirat ketemu sama Allah, ini kau pegang. Singkat nih saya motong-motong, enggak lempeng nih terjemah, saya potong-potong. Udah rapi, duduk, kita doain moga-moga Allah mantapkan iman Islammu. Itulah sabbatakallahu bil qaulis sabit. Duduk, kita udah mau doa. Duduk maunya doa. Mau tahlilan ya silakan, enggak doa aja tinggal. Doa. Biar yang hidup nih tahu juga. Jangan yang mati doang yang diajak ngomong bahasa Arab. Diterjemah jadi ngerti. Yang ada tuh bakalan begitu tuh dikubur. Bakal ditanya Ka'bah. Ka'bah kiblatku, bener Ka'bah? Kagak. Duitnya banyak, demennya beli kontrakan mulu ke Mekah ora pernah. Kagak pernah ke Mekah dia, haji kagak. Kentung. Bawa palu malaikat itu. Dipukulin di badan kita, yang palu itu diangkat orang sedunia nggak keangkat. Maka talqin ini ngingetin akidah dia. Kalau mayit udah ditalkinin, kata malaikat yang dikubur, kita pergi aja kir-kir, kata mungkar. Ngapa? Udah bocor soalnya, udah bocor jawabannya. Begitu ditalkinin, begitu baca tuh talqin. Ini penguburan, talqin tuh dibaca. Mayit ini udah kita tinggal, bakal ditanya ama mungkar nakir. Bisa nggak kita jawabnya? Ini yang kudu dipikirin sama kita nih. Ini nih yang kudu dipikirin. Jangan memperbincangkan nasab, jangan. Nasib aja nih, nasib. Dikubur nih kita selamat apa kagak, ini nih perbincangkan nih nasib kita ini nih. Karena bakal begitu kita. Lah kalau kita kagak, nggak bisa. Maka hidup kudu ibadah. Udah talkinin, oh udah ada tinggal. Yang hartanya banyak nggak dibawa tuh. Motor, mobil nggak ada yang bawa, duit kagak. Bini kagak. Mau ngapain hidup dipuyang-puyangin? Biasa aja. Hidup jangan terlalu puyang-puyang amat. Ini aja nih yang dipikirin. Karena kita ini bakal kita laluin. Ini rapih. Namanya penguburan. Bila ini rangkaian ini dikerjakan oleh kita, maka ampunan yang didapat oleh mayit banyak, rahmat yang didapat oleh mayit banyak. Dari semua uraian yang wajib mana? Masukin ke kuburan dan ngadep kiblat, itu doang. Kalau ini diributin, silahkan. Ada mayit ngadep timur, ributin tuh. Itu ributin, begitu. Yang lain jangan. Ini sunat. Ada aliran namanya Wahabi. Apa itu Wahabi? Wahabi itu wawasannya hanya bid'ah. Bid'ah mulu, bid'ah. Bid'ah mulu. Enggak, sunnah-sunnah enggak ngerti. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Bid'ah ya. Jangan gitu. Islam ini luas, enak mengenakan ajarannya. Betapa kita mulia, mati dimuliakan. Ini ajaran. Rapih ini selesai. Tinggal kita ngomongin tahlilan. Saya tidak bahas dah, saya mau tutup segini aja ngaji mayit nih. Udah habis, udah talkinin, udah goodbye. Goodbye motor buat gua, NMAX warna putih. Begitu. Ini bakal ditanya kita. Amungkar nakir nih yang dipikirin, bakal begitu tuh. Kalau diterusin kita ngajinya bukan sapina lagi tentang alam akhirat. Ngapain tuh mayit hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Ngapa tuh sampai talian kabit? Ada
Nanti kita keluar dari materi kita. Kita ngaji bukan fikih lagi, ngaji akhlak. Begitu, tentang alam gaib. Begitu, gaib, gausul ibad. Gaib. Gitu. Ngaji alam gaib. Itu kalau udah ke situ ngajinya. Itu talqin. Biasanya ada talqin di sini juga ada. Hah? Ada nggak? Oh ada, iya. Talqinin. Bukunya udah saya kasih, saya bagi bacaannya, ampe doa-doanya. Begitu. Ampe malam pertama sesudah dikubur, malam ada sholat hadiah. Udah saya tulis panjang lebar, sholat hadiah. Habis dikubur siang, maghrib keluarganya sholat hadiah 2 rakaat. Itu ajarannya. Dan saya udah tulis dalam buku tuntunan sholat mayit, di ujungnya itu sholat hadiah. Baca aja di situ, buatin biar girang mayit. Namanya sholat hadiah. Malam pertama dikubur. Kata Nabi, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Enggak ada malam yang paling mengerikan bagi mayit kecuali malam pertama di alam kubur. Bantu dia dengan sholat hadiah. Tinggal dibaca bukunya. Udah saya bagi ini semuanya, dan saya udah tuliskan ini semuanya. Talqin pun berbagai macam talqin. Itu begitu. Jangan langsung ditinggal. Kata Nabi, diam dulu. Mintakan nama Allah ketetapan iman Islam, sebab ini orang bakalan ditanya bentar lagi. Ngeri. Kita cuman dapat surat cinta dari polsek aja udah gemeter. Polsek surat cinta, gimana surat cintanya Mungkar Nakir datang, seremnya kayak apa? Ini yang kudu kita pikirin. Kurang lebih demikian dah. Saya mau tutup saja. Terakhir malam hari ini tidak ada lagi ngomongin jenazah lagi. Udah habis, meski banyak tahapan ada pasca penguburan, tapi terlalu panjang. Jadi sudah habis ini kita bakal ngomongin tentang minta tolong, tentang zakat. Habis ini udah habis begitu. Sebab kalau udah ngomongin sholat, kalau udah ngomong sholat mayit, udah nggak ada lagi sholat, udah habis. Iya, kalau udah ngomong mayit. Jadi silakan kalau ada yang ditanya dari materi silakan. Ya, waalaikumsalam. Ini menanyakan mengenai ada penguburan tadi ya, dengan adanya jembatan, posisinya tadi di selatan. Nah, kebanyakan sekarang ini kan makam itu penuh pakai, posisinya sudah juga. Di barat juga penuh, kalau ngomong penuh mah. Di kiri juga penuh. Begitu. Di barat penuh, di belakang penuh, kiri penuh, apa mayitnya digantung aja gitu. Begitu. Nah, kedua, pertanyaan saya, apabila menunggu jenazah, tadi buat seperti saya harus duduk, mukanya nyium dinding, belakangnya nyium dinding timur, dan kakinya nyium dinding. Saya pernah menunggu jenazah itu, jenazah kaku pakai. Apa kita harus Iya. Jadi kita jangan bilang yang sudah kejadian, nanti kita kudu gali lagi tuh. Begitu. Jadi ini ilmu, oh begitu, nanti ke depan kayak begini. Oh begitu, ke depan kayak begini. Begitu cara hidup. Kalau mundur puyeng, kita ke depan aja. Negara juga begitu, ke depannya aja. Nyari pemimpin yang bawa perubahan karena lebih baik. Itu begitu. Jangan mundur. Capek kalau mundur. Itu begitu. Jadi bagaimana kalau kemudian mayit ini kaku? Inilah sebetulnya kalau rangkaian ini dari awal diikuti sama abang kita, ngajinya nggak putus, nggak bakal ketemu kaku itu. Karena ketemu kaku itu pada waktu dia dimandiin nggak dilemesin, nggak digini-giniin. Semua rangkaiannya ini ada. Semua rangkaian. Jangan di ujung, jangan.
Karena ini kalau udah di ujung itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini jangan putus. Kajian yang lalunya diingat-ingat begitu. Itu begitu. Kalau kebetulan udah ketemu kaku segala macam dah, yang penting dikubur aja. Kalau udah katanya ketemu begitu mudah susah. Bagaimana? Ya udah, kalau udah susah ya mau bagaimana? Apa kita tekuk aja biar patah? Ya jangan juga, nggak benar. Adab-adab kayak begitu. Salah juga. Jadi ikuti rangkaian yang ada. Kalau kita dari awal, bagaimana dari mulai sehat, ngadepin sakit, apa yang harus dilakukan? Sakit, ngadepin sekarat, sekarat, ngadepin mati, baru mati apa dilakukan? Ini udah nyusun nih. Udah nyusun. Kalau ini dicatat, nggak bakal kita hilang daripada aturan yang ada. Kurang lebih demikian. Iya. Jadi ketika udah ditinggal, maka mayit itu akan ditanya oleh Munkar Nakir, akan ditanya oleh Munkar Nakir dengan ditinggal itu. Begitu nabinya yang bilang begitu. Jadi kalimat 7 langkah itu kalimat yang ulama sebut, tapi dari hadisnya ketika suara sendal nggak kedengeran, gambarannya 7 langkah juga nggak kedengeran, kurang lebih begitu. Intinya udah ditinggal, siap untuk ditanya. Kalau udah ditinggal, begitu di hadisnya. Ngeri itu begitu tuh. Iya, ini yang dipikirin. Baik bang. Siapanya tuh? Waktu ditanya. Jadi mayit ini kan miring, maka dengan miring itu mayit itu nanti bakal dibalikin lagi ruhnya. Ruhnya dibalikin lagi, yang tadinya dicabut, dimasukin lagi oleh Allah. Dalam satu riwayat sampai pinggul, satu riwayat sampai kaki. Kenapa sampai pinggul? Intinya untuk dia ditanya, karena bakal kayak begini lagi melek. Dari miring itu bakal duduk, mayit itu bakal duduk di kubur itu. Makanya kenapa lubang landaknya harus dalam, karena dia bakalan duduk, nyandar dia duduk kayak begini, ditanya dari situ. Kita duduk di lubang landaknya itu, ditanya, duduk posisi mayitnya, didudukin nama malaikat. Sebelum Munkar Nakir, malaikat yang datang namanya Rauman, namanya malaikat yang datang. Rauman kasih info bahwa bentar lagi Munkar Nakir mau datang. Biasa polisi juga begitu, presiden mau datang, pas pampresnya datang dulu. Itu begitu. Kalau ini rada serem, ditakut-takutin dulu. Itu begitu. Itu kayak begitu. Namanya Rauman namanya. Mayitnya bakal duduk, tidak miring, duduk biasa kayak kita duduk. Selesai ditanya, kalau nggak mampu jawab digebuk pakai palu yang dipegang oleh Munkar Nakir. Yang palu itu diangkat orang sedunia, nggak kuat. Maka badan ini bakal hancur sebelalang-belalang, kecil-kecil. Pukul lagi, tuh ngerinya begitu. Ini yang harus dipikirin sama kita hidup. Panjang uraiannya kalau diterusin begitu. Harus ngajinya ditutup sapinahnya. Saya ganti kitab biar bapaknya ngelihat kitabnya. Ntar saya terangin. Banyak kitabnya. Tadhkiratul Qurtubi, Imam Qurtubi, Mukhtasar Tadhkirah, Daqaiqul Akhbar, Khairatul Hisan, macam-macam. Berbicara tentang apa orang tuh nanti di kuburnya, begitu. Itu kayak begitu. Wallahu a'lam. Baik. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya. Jadi air mawar ini menjadi perdebatan di ulama, makruh katanya. Jadi air biasa aja gitu.
Tapi ada pendapat yang rada kecil lah, dhaif, nggak apa-apa beda. Makanya yang bagus air biasa. Jadi ambil aja, kan biasanya di kuburan tuh ada sumur, ambil aja air sumur itu untuk nyiramnya, begitu, nyiramnya, begitu, itu begitu. Kuburan aja udah bisa keciri orang tuh termasuk orang baik, mulia sekali atau enggak. Kalau kuburannya rata, rata aja, tanah itu masuk semua, itu orang baik banget. Apatah lagi kalau kuburannya kurang, karena logikanya kuburan tuh tanahnya kudu lebih, karena ininya digali, dikosongin, diisi orang, sama papan ini kudu lebih. Tapi banyak kuburan yang rata, yang kurang pun banyak. Kami temukan beberapa mayit yang kuburannya tanahnya separuh doang, ketika dimasukin lagi enggak penuh, separuh. Saking apanya tuh, luasnya kuburan, enggak ada sisanya, kurang malah. Dan saya banyak temukan, karena saya demen pergi ke kuburan tuh, demen. Ada juga di Jakarta ini yang rata, itu rata percis, kayak enggak bekas digali aja. Jadi semua tanah yang ada masuk semua dan lempeng banget. Itu aja udah luar biasa. Mestinya lebih dia. Itu amaliyahnya di mata Allah luar biasa. Sebetulnya banyak kok ciri-cirinya. Banyak ciri-ciri. Nanti saat mati kita bakal ketahuan ciri-ciri kita ini. Begitu nanti saat mati. Ini aja yang dipikirin begitu sama kita. Jangan yang lain-lain. Jangan puyang, jangan mikirin yang enggak. Jadi puyang. Itu ngapa itu wudu nggak pakai digulung tangannya? Nggak usah yang kayak begitu, nggak usah. Kita mikirin kuburan aja, Jangan kemana-mana kita. Udah mikirin ini aja nih. Jangan kemana-mana. Jadi puyang di kepala kita. Jadi mikirin akhirat, karena ini bikin cerdas otak kita. Nggak usah kemana-mana, nggak usah. Jadi repot. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Ya baik. Kalau tadi bahwa malaikat mengatakan itu banyak diserang dan menyeramkan, pada kisah waktu Umar tetap meninggal dan diserang oleh Sayyidina Ali, apakah benar nanti kita akan menghadapi dengan wajah menyeramkan juga mendengar dari kisah Umar bin Khattab waktu wafat ini? Jadi mungkar nakir bila kemudian datang kepada orang baik, orangnya dulu sopan, ahli ibadah, maka panggilannya namanya Bashir Mubashir. Maka ada namanya di Pondok Kacang Jalan Haji Basir, Haji Mungkar Nakir tuh, Bashir Mubashir, Bashir Mubashir, karena wajahnya enak. Itu begitu. Cuman apakah kita ini orang baik menurut Allah? Tuh yang kita pusingin tuh. Begitu. Bukan menurut kita. Begitu. Menurut nanti dikubur. Apakah Mungkar Nakir ini dengan wajah menyeramkan atau wajah yang enak? Karena polisi aja kalau datang ke penjahat sama polisi datang sama kiai, pakai pici juga kalau sama kiai mah. Ya begitu. Begitu. Jadi beda-beda walaupun sama-sama polisi. Ini orang baik. Begitu. Itu begitu. Mungkar Nakir pun begitu. Intinya kita harus beramal soleh, harus beribadah dengan baik. Ini adalah hal yang paling pokok. Kurang lebih demikian doang. Wallahu a'lam. Udah. Iya baik. Kalau udah, maka kajian jenazah selesai. Tinggal saudara ingat-ingat, terapin agar supaya ilmu Islam tidak hilang. Begitu. Kemudian kita baca Fatihah atas nama infak dari Ibu Sasa dan Bapak Adit, Rp550.000. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya.
dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, anak keturunannya menjadi hamba Allah yang solehin dan solehat. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.